Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Qala al-Imam Ibrahim bin Yazid at-Taimi ma aradtu qawli ala amali illa ra'aitu nafsi mukadziba amma ba'd. Para asatid yang saya muliakan, wabil khusus Ustaz Dadan hafizakumullah dan kawan-kawan semuanya, begitu juga teman-teman yang menyaksikan baik live on board atau musajjal siaran ulangnya. Alhamdulillah, pertama-tama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat-nikmat utama lainnya, dan juga terpenting nikmat ilmu, kemudian nikmat persahabatan, nikmat dakwah, ya, nikmat belajar dan mengajar. Begitu juga kita sampaikan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, ini alhamdulillah kajian perdana asatid, ya, kajian perdana asatid. Insyaallah kita akan adakan ya, ini kajian rutin tapi mungkin agak intensif ya, karena mungkin audiensnya Ustadz semua. Ya, ini kita adakan kajian intensif, dan kalau bisa asatidnya bawa kitab, ya bawa kitab. Nah, ini ya, sebelumnya kita ingat dulu ya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau bilang beliau bilang ta'allamu qabla an tusawwadu, ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamu qabla an tusawwadu, belajarlah kalian ya sebelum kalian ditusawwad, sebelum ditaswid. Ini berhubung semuanya asatid ya, ya mungkin nggak apa-apa ya kita bahasanya bahasa asatid ya, maksudnya materi-materinya yang disampaikan. Nah, barakallahu fikum. Jadi apa itu taswid atau tasawwud? Taswid itu sebagian ulama bilang disiadahkan ya. Sebagian ulama bilang disiadahkan. Artinya sudah dijadikan tokoh ya, sudah dijadikan tokoh masyarakat. Ya, kemudian ada sebagian ulama bilang tusawwad di sini maksudnya sudah tua ya. Jadi sebagian ulama bilang tusawwadu ini tua ya. Jadi ada dua makna nih. Ada yang bilang tua ya, ada yang bilang siyadah ya. Siyadah itu yang penting walaupun ya muda tapi sudah ditaswid ya. Taswid itu sudah dikasih jabatan ya. Kata ulama ta'allamu qabla an tusawwadu. Nah, ini banyak sekali kontroversi nih. Ini kalimatnya ini ma'ruf sekali. Nah, tapi sebagian ulama mengkritik ya, andaikan ini ibarahnya benar ya, ibarahnya benar. Nah, maka maksudnya apa? Ta'allamu ya, belajarlah sebisanya, belajarlah full ya, belajarlah full, maksudnya intensif ya, full totalitas ya, masuk lab pesantren dan seterusnya. Ta'allamu maksudnya tafarrughu lil ilmi qabla an tusawwadu. Nah, berarti apa? Kalau walaupun sudah tusawwadu, walaupun sudah suwitum ya, tapi tetap ya kita tetap wajib belajar walaupun tidak bisa tafarrugh. Makanya kata sebagian ulama ta'allamu di sini maksudnya tafarrughu.
tafarragu lil ilmi qabla an tusawwadu. Ya, tafarragu lil ilmi qabla an tusawwadu, dan inilah yang paling tepat ya. Tafarragu qabla an tusawwadu. Ya, bukan berarti kalau kita menggunakan ta'allum di sini ta'allum beneran ya, berarti kalau udah tusawwad ya kita nggak perlu belajar. Nah, tidak seperti itu. Nah, ini di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kesibukan kita nih para asatid ya, kesibukannya masya Allah tabarakallah, kesibukannya masya Allah tabarakallah ya, siang malam lah, farisu min rohbanil lail wa fursanin nahar lah ya, rohbanul lail ya, malamnya siangnya fursan ya, siangnya fursan ya, tapi malamnya rohban. Nah, ini makanya para asatid ini sibuknya minta ampun. Nah, harus ada refreshing ya. Harus ada refreshing. Nah, refreshingnya ini ilmu. Ya, ini langsung saja kita buka Ustaz ya. Ustaz Fajar mungkin bisa di slide-nya halaman 19. Ini biografi ya. Biografi Imam Al-Ajurri. Ya, biografi Imam Al-Ajurri. Nah, Al-Ajurri ini nama ini ya, nama mahallah, nama desa di Baghdad, nama kelurahan di Baghdad ya. Al-Ajurri. Nah, kalau Ajurrumiyah itu di Maghrib. Jadi kalau Ajurrumiyah di Maroko, kalau Ajurri di Baghdad. Ya, Al-Imam Al-Ajurri. Ya. Nah, kemudian nama beliau Muhammad bin Husain. Ya. Nama beliau Muhammad bin Husain. Nah, beliau ini awal hidupnya Baghdad. Nah, kemudian akhirnya di Mekah. Halaman 19 saja. Ya, 19. Nah, Tarjamatul Mu'allif ya. Tarjamatul Mu'allif. Nah, ini ya, beliau ini Baghdad, kemudian Mekah. Nah, itu intinya. Jadi beliau ini wafat tahun 360 ya. Wafat tahun 360 berarti seangkatan sama Imam Ibnu Hibban. Seangkatan sama Imam Ibnu Hibban, seangkatan sama Imam Ibnu Adi ya. Ibnu Adi ada lebih senior, kemudian ada Ibnu Hibban, kemudian Imam Tabari ya, Imam Tabari. Nah, kemudian Imam Daruqutni walaupun lebih senior, tapi itu semua masya Allah tabarakallah itu liganya Ustaz. Jadi kaidahnya gini nih Ustaz. Kaidahnya gini nih Ustaz Jundi. Kalau abad 4 itu liganya Khurasan Ustaz. Khurasan mawara'an Irak ke atas sana ya. Irak ke atas sana, Irak, Khurasan dan seterusnya. Nah, itu liganya dunia, kiblatnya dunia itu di situ. Ustaz. Kiblatnya dunia itu di situ. Irak sampai ke atas Masyriq lah. Pokoknya Masyriq itu abad keempat dan semuanya rata-rata Syafi'iyah. Itu kaidah Ustaz. Kalau ada ulama abad 4, dia orang timur, ya berarti dia Syafi'i. Itu kaidah. Abad 4, abad 5 itu udah kaidah. Ya, semua yang kita sebutkan dan mayoritas muhadithun. Ya, mayoritas muhadithun dan luar biasa. Nah, Mesir masih belum. Ya, Mesir masih belum, Syam masih belum. Nah, ini abad 4, abad 5 ini puncak Masyriq ya. Masyriq itu berarti Irak kesananya dan seterusnya. Nah, ini Ajurri. Nah, Ajurri ini ibaratnya Hasan Al-Basri-nya abad 4 Ustaz. Kalau abad 1 itu ada Hasan Al-Basri ya. Kemudian abad kedua itu ya ada Imam Waqi, ya ada Imam Ibnu Mubarak. Maksudnya yang Yang vokal sekali dalam menasihatin umat, ya nasih da'iyah. Ya nasih da'iyah itu toppingnya abad pertama itu adalah Imam Hasan Al-Basri. Nah, abad 2 itu Imam Waqi, Imam Ibnu Mubarak. Nah, abad 3 itu Ibnu Abi Dunya. Nah, abad keempat ini yang paling salah satu yang paling fenomenal ya, yang paling populer ini Al-Ajurri, Imam Al-Ajurri, Abu Bakar Muhammad Ibn Husain. Nah, Imam Al-Ajurri ini itu gurunya yang paling terkenal itu Ibnu Abi Dawud, anaknya Imam Abu Dawud. Jadi saya ulangi lagi, Abu Bakar Muhammad bin Husain ya Al-Ajurri, ini ulama Baghdad tapi akhir hayatnya Mekah. Nah, makanya kalau tobak kalau sanadnya Ali itu rata-rata beliau ini lagi di Mekah. Nah, makanya yang ngambil tuh ulama-ulama Mekah. Ya, ulama-ulama Mekah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Imam Abul Qasim Al-Baghawi, ulama-ulama besarnya, kemudian Abu Bakar An-Naisaburi. Nah, itu ulama-ulama besar top ya, ulama besar top dunia yang mana kalau ahli hadis udah kenal sekali dengan beliau Abul Qasim Al-Baghawi, kemudian Abu Bakar An-Naisaburi. Nah, itu semua ulama gurunya beliau, ya anaknya. Tapi yang paling terkenal udah Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud, anaknya Imam Abu Dawud. Itu udah nuskhoh sekali. Jadi Imam Al-Ajurri adalah
santri, ini faidah ya. Imam Al-Ajuri ini adalah santrinya Imam Ibn Abi Dawud. Anaknya Abu Dawud ini namanya Abu Bakar ya, terkenalnya Abu Bakar. Abu Bakar Ibn Abi Dawud ini, Imam Al-Ajuri ini adalah santri yang paling murid, yang ali, kemudian paling mewarisi ilmunya. Anaknya Imam Abu Dawud ya. Bahkan akrabuhum samtan. Jadi kalau andaikan jalan pun sama kan. Ngikutin. Jadi inilah akhlak ulama ya. Kita kadang kalau hebatnya ulama dulu dan hebatnya santri dulu tuh saking mulazamahnya sampai semua kehidupannya, gerak-geriknya, jalannya itu sama. Nah, Ibn Abi Dawud ini adalah murid yang paling mirip dengan bapaknya, yaitu Imam Abu Dawud. Ya. Nah, Imam Abu Dawud ini adalah murid yang paling mirip ilmu dan amalnya dengan gurunya, yaitu Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini adalah murid yang paling mirip ilmu dan amalnya dengan Imam Waqi'. Nah, Imam Waqi' ini adalah murid yang paling mirip ilmu dan amalnya dengan gurunya, yaitu Imam Mansur. Imam Mansur. Nah, Imam Mansur ini adalah Mansur bin Mu'tamir ya. Kemudian Imam Mansur adalah yang paling mirip ilmu dan amalnya dengan gurunya, yaitu siapa? Imam Sufyan, Waqi', Sufyan Ats-Tsauri dulu. Sufyan Ats-Tsauri, habis itu Mansur bin Mu'tamir. Nah, habis itu Mansur ini adalah paling mirip dengan gurunya, yaitu Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i paling mirip dengan gurunya Alqamah bin Waqqas. Kemudian paling mirip dengan gurunya yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud paling mirip akrabuhum samtan bi ijma'i sahabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sanadnya muttasil. Makanya kalau orang membaca kitab-kitab Al-Ajuri ya sebenarnya selain baca di majelis taklim ini, bacanya sambil tahajud. Karena merinding ya. Karena nasihatnya dalam sekali Imam Al-Ajuri ini. Ya, Imam Al-Ajuri makanya salah satu ulama yang paling intens lah baca kitab-kitab Imam Al-Ajuri ya, Syekhuna wa Syekhusyuyukhuna Syekh Abdul Razak ya. Syekh Abdul Razak, makanya Syekh Abdul Razak itu Masya Allah tabarakallah ya, kita tahulah gimana dari ngomongnya aja udah beda Syekh Abdul Razak itu. Ya, Syekh Abdul Razak dari ngomongnya aja udah beda ya, udah ketahuan hatinya itu bersih. Hatinya bersih karena dari ngomongnya aja beda. Kalau orang yang suka nggak dengar Syekh Abdul Razak itu dari ngomongnya aja beda. Apalagi kalau udah nyebutin Jawal, wah beliau nangis berkali-kali. Ya dari dulu dari Ustaz Jundi, dari anak tahun 2013 lah. Mulai majelis pertama ada dengan Syekh Abdul Razak, kalau nyebutin Jawal nangis. Ya enggak setiap nyebutin Jawal nangis. Ala kulli hal yang penting tawakuf beliau. Kalau nyebutin Jawal, malahu min afat kata beliau. Ya, malahu min kawari dari Jawal seperti itu. Ya, ya nangis gitu. Kan kalau nyebutin Jawal ya banyak maksadannya dan seterusnya. Ya. Jawal HP ya tadi sampai mana? Iya, nah ini min Jawal kan? Atau min Jawal? Jawal Wusto. Iya. Tadi sampai mana? Ya, jadi dalam sekali ya. Jadi seakan-akan kalau kita baca kitab-kitab Al-Ajuri ini banyaknya. Itu kayak beliau ya memang benar-benar dari hati, bukan data gitu, bukan hanya dalil tapi benar-benar dari hati. Ya, nah insya Allah kita akan ini baca bareng-bareng, dan lagi-lagi ini yang bisa menyampaikan kitab ini itu hanya ya sekali bernya Syekh Abdul Razak ya, yang mengumpulkan, kalau kata Syekh Abdul Bari, orang-orang yang bisa ngajar ilmu hati ini itu orang yang mengumpulkan tiga kompetensi. Ya, kalau bisa menyampaikan ya kitab-kitab seperti ini, ilmu-ilmu seperti ini, orang yang menyampaikan yang punya 3 kompetensi. Pertama, kompetensi ilmu, kafaah ilmiah, ya, kompeten dalam bidang ilmu. Kedua, al-kafaah al-bayaniyah, kompetensi dalam bahasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-kafaah al-qalbiyah, ya. Ya, hatinya ini benar-benar mengamalkan apa yang disampaikan dengan dari mulutnya. Ya, ulama rabbani hatinya itu bersih, ya, selalu fokus membersihkan hati dan seterusnya. Nah,
orang yang seperti ulama-ulama, ustadz-ustadz yang cakep ya ngebahas ilmu-ilmu seperti ini, ustadz-ustadz ulama-ulama yang punya 3 ini ya. Ya ini nomor 1 aja, kafah ilmiah sudah nggak bisa apa-apa ya. Kafah abaya ini ya ngomongnya masih terbata-bata ya, mencari diksi, menyusun, memilah kata aja susah. Apalagi kafah qalbiyahnya, wah jauh sekali, kafah qalbiyahnya jauh sekali. Semua mungkin kalau ditimbang apa yang kita sampaikan sama apa yang kita amalkan ya jauh kan, jauh, mungkin nggak nyampe 10%-nya mungkin bisa jadi. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Makanya kata saya lupa, yang penting salaf masih tabiin itu beliau pernah menyampaikan suatu nasihat yang Anda dari belajar, dari mengetahui nasihat itu Anda ingat-ingat itu. Kata beliau apa? Ma min alimin khatibin illa ulqiyat alaihi khutbatuhu yaumal qiyamah. Ya. Semua yang penceramah, semua yang alim itu nanti teks khutbahnya diulang nanti di akhirat. Nanti di sidang ini ente udah amalkan ini belum? Pensi lah. Di sini. Aduh, apa kalau sidang teh di sidang? Ya Allah, makanya anak punya guru Ustaz namanya rahimahullah. Jadi nggak Sahih Bukhari ya. Tadi Ustaz bilang Sahih Bukhari. Anak punya guru namanya Abdul Razak Musyafa Basha. Ya, Abdul Razak Musyafa Basha itu sehari tidur cuma 1 jam Ustaz jadi. Sehari tidur 1 jam. Kalau beliau libur Sama. Siapa yang sama? Seletingan lah. Sama ini sama juga. Setengah jam. Oh. Masya Allah. Asyad kadiban. Ya, beliau Asyid. ya, apa namanya tadi? Ya, beliau tidur. Oh ya, kalau libur beliau tidurnya sejam Ustaz. Dari jam 12 sampai jam 1. Kalau libur. Nah, maaf kalau dawam tidur jam 12 sampai jam 1. Tapi kalau lagi libur, beliau tidurnya bainal maghrib wal isya. Oh, nggak tahu tuh. Ya, pokoknya kalau kita anak pribadi kalau ngedengar ulama itu tidurnya cuma sedikit, Imam Abu Hanifah, kemudian Syekh bin Baz, kemudian tokoh-tokoh lah yang ulama yang tidurnya dikit, anak jadi menganggap remeh gitu. Karena guru anak sendiri, laki anak, dan bahkan anak sering tinggal di mulazamah, kemudian lama di rumah beliau tuh sering ya. Bahkan sempat diijazahin kitab-kitab beliau. Nah, itu beliau kerjaannya nulis-nulis aja. Nah, ilmunya banyak banget ya, Syarah Albiyah 5 jilid, kemudian Syarah Jurumiyah, Imriti, kemudian Qaidah Fiqhiyah, kemudian Soraf, dan banyak lagi. Itu beliau ilmunya udah ini. Guru-guru di pesantren Darul Rahman, khususnya Darul Rahman Bogor, itu semuanya berguru ke beliau. Dan Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Syukur Ma'mun juga berguru sama beliau, Ustaz, khususnya dalam ilmu nahwu dan ilmu fikih. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau andaikan pas belajar alfiyah tuh, kalau beliau masuk itu langsung bilang, Kandar, bacain alfiyahnya. Bacain, terus langsung disyarah sama beliau. Beliau juga ngajar khot, Ustaz. Itu kalau ngajar khot saking ajibnya, Ustaz, kadang nulis khotnya pakai kaki, Ustaz. Nulis khotnya pakai kaki. Jadi kalau pakai tangan kadang merem. Ya, beliau jenaka ya. Alim, soleh, tapi jenaka. Ya mungkin Ustaz menutupi mungkin menutupi kesalahan beliau. Tapi yang penting mu'azzam ya indal qulub ya. Fi qulubil masyayikh wa thulab itu mu'azzam sekali. Walaupun agak unik seperti itu, misalnya itu sambil merem. Itu kaligrafinya udah bagus banget, multi talent. Beliau pernah bilang ke anak, Nur, ini di kelas ini ada jin nih, lagi ikut kajian kita. dia bilang, wah, pokoknya ilmu agama, ilmu fisika, ilmu metafisika beliau tahu, Ustaz. Maksudnya sampai yang begitu-gitu tahu gitu. Seperti itu. Nah, kemudian beliau intinya beliau pernah itu saking walaupun beliau alim seperti itu, beliau nggak pernah mau khutbah Jumat.
Beliau nggak pernah mau khutbah Jumat, nggak pernah mau nasihatin orang. Ya. Jadi kalau beliau nyuruh dikasih pelajaran, beliau maunya pelajaran yang nggak ada nasihatnya. Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu ilmu fikih, kaidah fikih seperti itu. Nah, tatkala disuruh ini, padahal dia punya pesantren, punya pesantren di Malang ya. Bukan di Malang, Magelang. Di Magelang itu santrinya banyak, tapi masih mau mengabdikan diri dengan Kiai Haji Syukuran Makmun. Nah itu Masya Allah tabarakallah, jarang ulama seperti itu. Jadi suatu ketika anak nanya langsung pribadi, Ustaz, kenapa nggak mau ngisi nasihat, nggak mau ngasih khutbah seperti itu? Ini khawatir masalahnya, Ustaz. Soalnya kan khutbah itu kan banyak maslahatnya, apalagi kalau yang nyampaikan orang-orang seperti beliau ya. Zohir kita tuh maslahat beliau ceramah itu ya jauh lebih besar dibandingkan mafsadah beliau ceramah gitu. Ya mungkin mafsadah beliau ceramah ya begitulah. Nah, tapi maslahatnya jauh lebih besar. Makanya Anda tanya, Ustaz, kenapa enggak enggak pribadi langsung, Ustaz? Kenapa enggak ceramah seperti itu? Ya, langsung kata beliau, jadi ini anak kalau ingat dulu masih kecil, masih pesantren, wah, anak walaupun masih muda, kiai-kiai besar anak samperin, Ustaz. Jadi benar-benar nggak tahu malu, nggak males dan nggak tahu sungkan-sungkan. Itu semua kiai-kiai besar di Daur Rahman, baik di Bogor, baik di Jakarta itu anak mulazamahin tuh. Nah, anak mengambil pelajaran dari dari diri anak sendiri. Ya ketika masih kecil tuh seperti itu. Nah, kemudian anak tanya, kenapa sebabnya? Saya takut nanti dipertanggungjawabkan ya. Beliau mengeluarkan ayat kafur maqtan indallahi an taqulu madza taf'alun. Ya seperti itu. Ya Ya ini ya Allah alam bisawab. Nah, makanya ilmu-ilmu seperti ini nih harusnya menyampaikan seperti beliau, Ustaz. Ya, seperti beliau. Nah, tapi ini lagi kalau la yadraku kulluhu ya. Ya kita belum layak ya untuk ini menyampaikan ya ilmu-ilmu yang seperti ini, tapi la yadraku kulluhu ya. Seperti itu, maka kita tetap harus pelajari ya. Nah, lanjut sekarang langsung aja mukadimah saja. Mukadimah. Nah, ini kenapa saya mengusulkan kitab ini? Pertama karena Imam Al-Ajurinya, kemudian karena maudhu'nya ya, karena temanya ini akhlak ulama, akhlak para penuntut ilmu ya, para orang-orang yang diamanahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kedua. Sebab ketiga karena ini salaf ya, masih salaf. Ya memang udah abad keempat tapi ya masih min salaf lah, karena manhajnya, kemudian karena ittijah beliau hadis ahlul athar ya, kayak Imam As-Sabuni. Nah, ini sangkatan ya, walaupun agak junior Imam As-Sabuni. Nah, ini makanya layak sekali ya. Ingat nasihat Syekh Hamid Akram Al-Bukhari ya. Syekh Hamid Akram Al-Bukhari di salah satu majelisnya, anak nggak tahu kitab apa karena udah beberapa kali. Nah, salah satu nasihat beliau adalah jangan pernah berhenti jangan pernah berhenti membaca kitab-kitab hadis, kitab-kitab salaf yang musnad ya. Kitab-kitab hadis asal yang musnad seperti ini nih. Seperti kitab Akhlaq Al-Ajurri, Akhlaqul Ulama punya Imam Al-Ajurri seperti itu. Jadi kitab-kitab ya, walaupun ada kitab-kitab muasir banyak yang bagus-bagus ya, tapi tetap kalau bisa kitab-kitab salaf seperti ini nih, usul induk ini jauh lebih berkah. Ya, jauh lebih berkah, jauh lebih taksil. Ya, seperti itu, jauh lebih menguatkan ilmu kita, dan apalagi ini kan bersanad ya. Apalagi kalau kitanya berguru, belajar kitab ini dari guru yang bersanad ya. Guru yang bersanad, alhamdulillah anak udah dapat sanad ini dari beberapa guru, baik riwayah ataupun diroyah ya. Kalau diroyah alhamdulillah, kalau riwayah pun alhamdulillah dari beberapa guru. Cuman anak belum sempat jamak ya, belum sampai jamak sahabatnya. Ya, langsung saja tafadhol saja dibaca saja. Gak apa-apa. Ustaz Kudifah boleh? Aduh. Ya, Ustaz baca apa? Ustaz, itu apa? Wala haula wala quwwata. Mana Ustaz? Semua Ustaz.
Anak saya Ustaz. Sama satu. Masya Allah, ini sangat tawadhu sekali, Ustaz. Baru disampaikan Abdul. langsung diamalkan, sangat Iya. tawadhu sekali. Oh, iya. Anak cuman ini sama si bantu tadi. Sediaan. Ya, ya, kalau ya untuk permulaan yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini salah satu cetakan yang paling bagus ya, saya nasihatin untuk baca kitab belinya yang Adwa'us Salaf. Cetakan Adwa'us Salaf ini termasuk yang paling bagus. Nah ini sanadnya ya, dari ini sanad dari nuskohnya, dari manuskripnya itu bacaannya langsung gini. Akhbarona, naknya di sini adalah yang pemegang manuskrip, Ustaz. Jadi makanya sanadnya mutasil udah. Ilmu Islam nggak ada yang otentiknya udah jangan ditanya ya. Kalau ilmu Islam ya, ini kan abad 4 kan 1 milenium yang lalu, Ustaz Tamedi. Lebih berarti sekarang 1445 ya, 11 ya berarti 1100 tahun yang lalu ya, 11 abad yang lalu masih otentik. Nah, tapi akhbarona di sini yang pertama adalah pemegang nuskohnya, pemegang manuskripnya. Ya, wala haula wala quwwata illa billah. Kita baca akhbarana asy-syaikh thiqatul imam al-alim Zainuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Daim bin Ahmadillah al-Maqdisi ibnan qira'atan alaih. Ibnan sini maksudnya ijazah, ibnan ijazah. Qala abana maksudnya akhbarana. Abana maksudnya akhbarana ya. Ya. Ya, abana Syekhul Khatib Abu Fadl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Qahir Tusi ibnan berarti ijazah aja. Nah ini dalil bahwasanya ijazah aja itu abad-abad pertama aja sudah ada gitu. Ini mungkin kurang lebih ya mungkin abad 5-an lah. Itu udah ada ijazah doang ya. Nah ini dalil bahwasanya ijazah nggak makruh. Ijazah tuh begini. Misalnya anak ke Ustaz Hudzaifah, Ustaz, anak minta ijazah Syatibi dong misalnya. Anak minta ijazah sana Syatibi. Anak nggak baca kitab Syatibi ke Ustaz Hudzaifah, anak nggak baca syarahnya ke Ustaz Hudzaifah. Udah cuman ini aja, cuman Ustaz minta ijazah Hudzaifah Syatibi Hirzul Amani. Udah langsung dikasih. Alhamdulillah, berarti anak nyambung sanadnya ke Syatibi, ke Imam Syatibi. Itu ijazah aja. Biduni qiraah sama biduni takdif ya. Kalau sama ini langsung ngedengar dari lafadznya musannif, dari lafadz guru itu sama. Ada namanya qiraah berarti muridnya yang baca. Ya, boleh campuran. Nah, itu al-asl. Al-asl. Ya. Qiraah itu asal, ijazah itu makruha. Sampai ilalan pun bisa dikategorikan makruha. Ini al-ijazah mujarradah saja. Ijazah mujarradah. Ya, ana minta sanad Arba'in Nawawiyah sama Ustaz Anang gitu. Enggak dibaca, enggak dipahami, enggak dihafal, tahu-tahu minta sanad aja supaya anda nyambung ke Imam Nawawi. Nah itu makruh, Ustaz. Makruh aja jadi makruh. Ya seperti itu. Makanya kata Imam Malik ya. Kata Imam Malik. Jadi dari zaman Imam Malik pun ada yang dari zaman Imam Malik ada yang modalnya cuma ijazah. Kiai minta sanad muwatta dong, ijazahin muwatta. Kata Imam Malik apa? Hala yuridu ayyakhudal ilma fi ayamin yasirah. Hala yuridu ayyakhudal ilma fi ayamin yasirah. Dari zaman Imam Malik ternyata seperti itu. Ya. Ya, tapi kata sebagian ulama bilang ijazah makruha illa kecuali untuk alim, untuk balik yang muta'ahil, yang alim dan dia sudah paham apa yang diminta ijazahnya tersebut. Seperti ini baru bukan makruhah, jadi mustahabah malah. Jadi mustahabah ya, seperti itu. Cuman sayangnya anak dulu guru pertama anak Zubat di Madinah ya, bukan di Indonesia. Syekh, anak minta ijazah Zubat dong. Ya, anak minta ijazah Zubat ya. Beliau jawabnya gini, fahmuka li alfadz ibn Ruslan khairun min wusulik min ittisalika ilaihi. Ya Allah, Nabi bilang, ente paham lafaz Zubat itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar nyambung sanadnya ke Ibn Ruslan. Dalam hati anak ya baik al-jamu bainal husnain ahsan ya. Anak bilang ya anak insya Allah saya udah paham ya gitu. Anak bilang gitu, Syekh paham wadaros anak bilang gitu, tapi nggak dikasih. Aduh, ini maksudnya apa? Nggak dikasih apa? Kenapa atau atas sebab lain Allah alam isab. Tapi setelahnya minta sanad dari Syekh Halafin seperti itu.
dari guru yang lain ya. Ya lanjut. Nah, idnan yang dari kata-kata idnan ya. Qala akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Husain bin Zakaria At-Turaififi. Qala akhbarana Asy-Syaikh Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Umar bin Hafs Al-Hammami. Qala akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri di Makkah. Nah, ini berarti beliaunya mutaakhir. Jadi udah akhir hayatnya, ini beliau tinggalnya di Makkah. Ya, tinggalnya di Makkah. Nah, ini nih ya, rawi muridnya Imam Al-Ajurri ini Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Umar ini nih. Ya, seperti itu. Nah, qala Imam Al-Ajurri, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa sallallahu ala Muhammadin an-nabiyyi wa alihi wa sallam wa billahi asta'in wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Amma ba'd. Fa inna Allah azza wa jalla. Nah, ini kalau ada amma ba'd berarti harus pakai fa ya. Ini buhus-buhus ana kadang di bahkan kemarin terakhir ya di doktoral di S3 Madinah ya, nah paling galak masalah nahwu Ustaz. Ya jadi kan biasa munaqasyah ya, apa debat-debat ilmiah masalah bukus. Nah itu kalau ada talib yang nulis bukus amma ba'd tapi enggak pakai fa, langsung ana nakat gitu. Ya. Qala Rasulullah amma kama ma yakun min syai'in wa fa li tilmidhi biha wujuban ulifa wajib. Ya kalau ada amma harus setelahnya harus ada fa. Ibnu Ruslan atau Ibnu Oh tadi kan dua apa? Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan, Ibnu Malik ya, Ibnu Malik. Ibnu Malik Sabukul Lisan ya. Ya, paham ya amma ba'du fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahabba. Ya, fahadahum lil iman thumma ikhtassa min sa'iril mu'minina man ahabba fatafaddala 'alaihim fa'allamahumul kitab wal hikmah. Nah, ini muallif nyebutin dulu tentang nikmat-nikmat syukur ya. Makanya anak salah satu momen yang paling anak ingat pas S3 kemarin, pas manhaji S3 kemarin, karena udah lama nggak kuliah, itu muqaddimah kuliahnya ya, nasihat awal semesternya khutbatul arsy-nya lah. Khutbatul arsy-nya kalau di pesantrennya. Nasihat awal kuliahnya itu hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din ya. Guru kami, musyrik kami, Syekh Husain, Profesor Husain bin Ghazi At-Tuwaijiri menyampaikan nasihat. Madza ra'yukum? Halillahu istafakum lil khair, kata beliau. Ya, ini kamu ini sebenarnya diinginkan kebaikan gak sih sama Allah gitu. Nah, ditanya gitu. Ya, ini kita ini sebenarnya Allah menginginkan kita kebaikan gak sih? Ya kadang gitu Ustaz. Kadang mungkin kita ragu, ini saya ini di jalan yang benar apa enggak? Apakah Allah ini istidraj kita apa enggak? Kadang kita ragu Ustaz. Ini kok saya perjalanannya mulus-mulus, kadang Allah kita ragu, ini istidraj apa bukan? Ya, kata beliau gitu. Nah, kata beliau selama kamu dalam ilmu, kamu yakinlah bahwasanya Allah menginginkan kamu kebaikan. Ya, selama kita masih bersama ilmu, baik itu tadrisan, dirasatan, ya itu kita Allah masih menginginkan kita ilmu. Tapi kalau itu harta, kalau itu jabatan, kalau itu popularitas, ya kalau itu bisnis dan seterusnya, kok lancar-lancar aja, itu bisa jadi, ya bisa jadi itu istidraj, ya bisa jadi istidraj. Makanya kita kadang harus nanya gitu kalau habis subuh tuh, makanya kalau orang cerdas, ya kalau orang cerdas itu setiap bangun pagi dia bertanya kepada dirinya, apa yang akan saya lakukan? Kalau orang cerdas itu setiap pagi dia bangun tidur dia bertanya pada diri apa yang akan saya lakukan. Ya. Tapi kalau orang beriman itu dia tanyanya beda. Apa yang akan Allah lakukan kepada saya? Ya. Apa yang akan Allah inginkan kepada saya? Apa yang Allah inginkan dari saya? Makanya ta'alluqnya kepada Allah. Jangan sampai kita bukan orang cerdas dan bukan orang beriman ya. Bangun tidur ya udah bangun tidur, bodoh amat apa yang saya lakukan dan apa yang Allah lakukan gitu. Jangan seperti itu, bangun tidur tajdid. Ngopi. dulu gawat. Ya seperti itu. Nah itu tadi. Jadi ya itu nasihat ya. Makanya Imam Al-Ajurri ingetin kita bahwasanya ikhtassa min khalqihi man ahab fahadahum lil iman. Intinya kalau kamu mukmin udah, insya Allah nggak istidraj kamu. Ya mukmin ya. Mukmin di sini berarti bukan hanya sekedar Islam ya. Artinya iman di sini namanya mutawwa, maksudnya apa namanya cinta agama iman ya.
Idza utlaqal iman itu maksudnya lebih dari amal soleh ya, lebih dari Islam, itu mencakup amal soleh. Tsumma ikhtassa min sa'iril mu'minin man ahabba fatafaddala 'alaihim fa'allamahumul kitab wal hikmah. Nikmat kedua, alhamdulillah kita belajar Quran dan hikmah. Hikmah di sini bisa diartikan hadis, bisa diartikan ilmu secara umum. Al hikmah bisa diartikan hadis, bisa diartikan fikih, bisa diartikan ilmu secara umum. Tapi kalau Alkitab di sini maksud Quran. Wa faqahahum fid din wa 'allamahum ta'wil tafsir ya. Wa faddalahum 'ala sa'iril mu'minin. Nah, ini nikmat ilmu, intinya nikmat ilmu. Ini misalnya Ustaz Jundi nih. Ustaz Jundi misalnya. Ini Ustaz Jundi ini adalah salah satu sosok syakhsiyah kabirah. Min kibar syakhsiyat ya. Min kibaril mustafain al-akhyar Ustaz. Antum min kibaril mustafain al-akhyar Ustaz. Bayangkan di antara teman-teman antum yang TK misalnya Ustaz. Teman-teman main antum siapa Allah pilih antum bisa SD-nya SD Islam misalnya. Nah, terpilih. Nah, di antara SD Islam antum dipilih masuk pesantren ya. Nah, di antara masuk pesantren antum dipilih berangkat Madinah ya. Di antara Madinah antum dipilih lanjutin S2 ya. Di luar negeri lagi. Wah, Mustafain akhir. Makanya nih Ustaz Jundi ini wahidun ka'alfin ini. Bahkan wahidun kamiliun Ustaz. Wahidun kamiliun di Kuningan penduduknya 1 juta. Kuningan penduduknya 1 juta ya. Ini di Kuningan ya. Masya Allah. Hanya ada Ustaz Jundi yang seperti Ustaz Jundi ini hebatnya. La najidu ahadan mithlah. Abadan. La qablahu wa la ba'dahu. Di antara Habib sama ulama, anak biar bisa ngawal. Oh gitu. Nah, saya sadar ini. Oh gitu mau baca. Fadhal. Lanjut. Wa alam wa fadhal nah wa dzalika fi kulli zaman. Iqra, fadhal. Terima kasih. Ya, wa dzalika fi kulli zaman. Wadhalika fi kulli zamanin wa awan. Wadhalika fi kulli zaman wa awanin. Ya, awan zaman ya sama aja. Ya, lanjut. Rafa'ahum bil ilmi wa zayyanahum bil hilmi. Iya, nah ini mulai nyebutin keutamaan ulama Ustaz. Ya, Ustaz Jundi baca kita taklik ya, dikit-dikit. Rafa'ahum bil ilmi 1 ya. Wa zayyanahum bil ilmi, al-hilmi sabar ya. Bijak, sabar, ya objektif itu hilm. Ya, al-hilm. Jadi hilm itu asal katanya otak ya, akal. Cuman salah satu tingkatan akal ya. Tingkatan akal tuh ada tingkatannya Ustaz. Ya ada an-nuhya, ada al-hilm, nah ada al-lub ya. Salah satunya ya hilm ini. Ya bihim yuraful halal min al-haram. Ya bihim yani bisa bil ulama, bi tariqil ulama kita tahu halal dan haram ya. Kemudian wal haqqu min al-batil ya. Wadharu minan nafi'. Iya. Wal hasanu minal qabih. Iya. Fadluhum 'azimun. Wa khataruhum. Iya. Khataruhum yani sya'nuhum ya. Khataruhum yani sya'nuhum. Sya'nuhum jazil ya. Jazil apa? Jazil 'azim. Ya, jazil 'azim, kabir. Kabir ya. Jazil. Ya. Wa qasatan dia. Iya. Wa qurratu 'ainil. Ya, khatar ini bukan berarti bahaya ya. Khataruhum jazil, oh ulama bahaya banget. Enggak, khatar di sini mah sya'nun ya. Jadi kalau orang dibilang khatir ya, oh Ustaz Fajar ini khatir. Khatir di sini maksudnya lahu sya'nun, sesuatu gitu. Ustaz Fajar ini sesuatu khatir. Ya bukan berarti khatir bahaya ya. Ya lanjut warathatul anbiya wa qurratu ain. Apa qurratu ain? Qurratu ain apa artinya? Penyejuk hati ya, qurratul ainil awliya. Al-hitanu fil bihari lahum tastaghfiru. Ya. Wal malaikatu ya bi ajni hatiha. Masih paling. Oh gitu. Wal malaikatu bi ajni hatiha lahum takhdu'. Ya. Wal ulama'u fil qiyamati ba'da al-anbiya'i tashfa'u. Ya. Majalisuhum tufidu hikmatan. Iya, jadi ulama guru-guru kita ini bisa ngasih syafaat kepada murid-muridnya Ustaz. Ya, jadi ulama menjelaskan bahwasanya ya salah satu syafaat itu di antara kaum muslimin, sesama kaum muslim itu bisa ngasih syafaat. Nah, khususnya murid ke guru, ya murid ke guru itu bisa ngasih syafaat ya. Begitu juga guru ke muridnya. Majalisuhum
مجلسهم تفيد الحكمة Ya. وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. Ya, yang zajir apa? Yang zajir? Mencegah. Ya, tercegah atau berhenti. Ya, berhenti. Yang tadi berhenti. Wabi amalihim. Nah, dengan kita melihat amalnya ahli ilmu, yang zajiru ahlul ghaflah. Wabi amalihim, kita melihat pekerjaan-pekerjaan ulama aja yang zajiru ahlul ghaflah. Ya, ahlul ghaflah itu jadi ingat. Bahkan bukan hanya amal, kita melihat wajah orang ilmu aja jadi semangat lagi. Ya, makanya siapa? Ibnu Abdul Hadi, terus siapa lagi? Salah satu kibar talamidnya Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, terus satu lagi lupa nah. Kata beliau apa? Kita ini kadang-kadang futur ya. Kadang-kadang futur. Nah, itu kalau kita lagi futur gampang ya. Tinggal datang aja ketemu Imam Ibnu Taimiyah, besok futurnya hilang ya. Futurnya hilang ya, karena memang ya kalau ulama soleh sama ulama soleh habis itu robbani, alim robbani ya, nafasnya hadis ya, nafasnya Quran ya, yang dipikirkannya hamuhum wa farahuhum itu Quran. Nah itu ya, itu udah auto ya, auranya pasti beda. Auranya itu pasti beda, kesolehannya itu ya bahkan bagi istrinya sendiri ya, maksudnya bagi istrinya sendiri yang setiap hari ngelihat dia ya. Kalau ulama-ulama soleh, wah itu mah auranya beda ya, auranya beda. Nah, nggak tahu tuh ngebayanginnya gimana. Kita anak pribadi makomnya belum sampai situ tuh. belum dapat, tapi yang penting mungkin ya, dan insya Allah kita semua pernah ngerasakan ya. Mungkin ada sebagian dari kita punya guru yang mana kalau kita ngelihat beliau tuh, ya Allah, apa namanya, yang tadinya males ngelihat doang saat judi, belum ngedengerin nasihat beliau ya, itu udah ini. Dan itulah yang disampaikan oleh para ulama suluk, khususnya ulama-ulama suluk ya. Ini nyebut ulama suluk mana bisa ditakdir, padahal salah satu yang mensyuhrakan suluk itu Imam Ibnu Qayyim dari Salikin ya, ilmu yang mentashhir ya, ulama ilmu suluk seperti itu ya, ulama-ulama besar salafi ya, ulama-ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah ya. Zaman sekarang ya ihtikakul istilahi, jadi apa ihtikak, pergeseran ya, pergesekan istilah ya, yang seharusnya yang benar ya dianggap abu-abu seperti itu. Nah, hum afdhalu min al-ubadi wa ala zatan min al-zuhadi hayatuhum ghanimatun wa mautuhum musibatun. Nah, ini hayatuhum ghanimah. Wah, ini hayatuhum ghanimah. Jadi selagi ulama besar masih hidup ya, apalagi kita sejundi di Madinah itu, wah banyak ulama-ulama besar tuh hayatuhum ghanimah ya. Kalau bisa diiniin gitu, dimanfaatin mumpung beliau masih hidup ya. Bahkan mumpung beliau masih muda. Nah, ini pintarnya Imam Ahmad ya, pintarnya Imam Ahmad. Imam Syafi'i itu masih muda, sejuli mungkin baru lulus SMA ya. Kalau umurannya itu umur 18 tahun kata ulama. Umur 18 tahun langsung disuruh ngajar di Masjidil Haram. 15 tahun jadi imam tarawih Masjidil Haram. Itu Imam Ahmad tuh cerdas sekali ya, bisa ngebaca kondisi dan visi ya. Itu Imam Syafi'i ini muda tapi cerdasnya minta ampun ya. Jeniusnya itu minta ampun lah pokoknya. Bahkan kejeniusan beliau itu abadi. Makanya kata guru ana Syekh Sa'ad Zahroni ya, Syekh Sa'ad Zahroni bilang ulama il-qarni tsalits wa rabi' ujibu bidzakai Syafi'i ya, hatta ba'da mamatihi. Beliau itu kan wafat tahun 204 tapi ulama abad 3, ulama abad keempat, ulama abad kelima itu ujibu bidzakai Imam Syafi'i ya. Jadi fi hayati wa mamatihi. Nah, ajibnya Imam Ahmad ini, wah ini Imam Syafi'i ini hebatnya minta ampun, tapi ketika itu nggak ada dikit yang duduk di majelis beliau Ustaz. Di Masjidil Haram tuh yang duduk di majelis Syafi'i masih dikit, tapi Imam Ahmad cerdas. Wah ini dikitnya majelis ilmu ya, bukan berarti menunjukkan tentang kualitas ilmunya guru tersebut. Akhirnya beliau duduk di situ ya, karena wajar, karena kan di sampingnya ada majelis Sufyan bin Uyainah yang bedanya 60 tahun. Imam Syafi'i sama Sufyan bin Uyainah bedanya 60 tahun ya, 50 tahun sekian. Ya wajar ya, orang pada
pada ini. Akhirnya Imam Ibnu Ma'in, ya kisah terkenal lah, Ibnu Ma'in sama Imam Ahmad masuk Masjid Nabawi. Imam Ibnu Ma'in narik tangannya Imam Ahmad, yuk duduk yuk di majelis Sufyan bin Uyainah. Langsung, saya mau duduknya di situ aja, yang sepi di mana? Di situ. Ya kata Imam Ibnu Ma'in, tatruku majlis Ibnu Uyainah wa tajlis fi dzalikal fatal Quraisy. Kata beliau, akhirnya kata dibalik sama Imam Ahmad, ya akhi, ya ittaqillah gitu. Ya akhi, kata beliau lau fataka ya hadithun min awali Ibnu Uyainah satastadrikuhu binuzul min talmidihi. Kata beliau, ya lakin idza fataka aqlu hadzal fata lan tastadrikahu abadan. Ya karena otak kan nggak bisa diwarisin Zat. Kalau hadis bisa diwarisin Zat Jundi. Ya seperti itu, makanya ajibnya Imam Ahmad tuh seperti itu. Wah, ini guru muda, bedanya 14 tahun sama bedanya cuman beberapa tahun gitu sama Imam Ahmad, lupa. Nah tapi yang penting Imam Ahmad ketika itu masih muda juga sama. Nah itu Imam Ahmad memanfaatkan masa mudanya Imam Syafi'i yang ketika itu belum terlalu banyak mulazamahnya, belum sibuk. Soalnya kenapa? Setelah dari Mekah, qadhi, beliau Imam Syafi'i jadi qadhi, kemudian dekat sama khalifah, ya susah lagi. Kalau udah seperti itu susah kita nuntut ilmunya misalnya. Seperti itu. Nih dulu misalnya lagi awal-awal kenal Ustaz Dadan misalnya, masih sering nasi gorengan terus kita nasi goreng, kopi. Nah sekarang udah sibuk banget, wah susah dah dapetin nasihat Ustaz Dadan, ilmunya Ustaz Dadan sekarang udah sibuk, ya udah susah. Cium tangan dua kali. Oh gitu. Ya lanjut. Wa mautuhu musibah. Lanjut. Wa mautuhum musibatun yadhkiruna wa ghafila wa yu'allimuna al-jahila. La yatawaqqa'u lahum ba'iqatun wa la yakhafu minhum gha'ilatun. La yatawaqqa' la yukhsha, ya. Tidak dikhawatirkan atau tidak dikhawatirkan lahum ba'iqah. Ba'iqah itu kejahatan, ya. Ba'iq syarr ya, ba'iqah syarr. Maksudnya apa? Ya udah jangan khawatir ulama berbuat buruk pada kita, itu maksudnya. Makanya kata Rasulullah SAW, al-mu'min huwa alladhi ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ya, al-mu'min huwa alladhi ya'manu jaruhu bawa'iqahu, ya. Seorang mukmin itu adalah orang yang tetangganya itu tenang, ya. Tenang, aman, ya, dari tidak khawatir bahwasanya tetangganya dianya ini berbuat buruk. Wala yukhafu minhum ghailah. Ya, ghailah sama syarrun, ya. Ya, lanjut. Wala yakhafu minhum ghailatun bi husni ta'dibihim yatanaza'ul muti'una. Ya, yatanaza maksudnya berebutan, ya. Al-muti'un, orang-orang yang taat beribadah itu berebutan untuk bi husni ta'dibihim, berebutan untuk bisa ditakdib, ya, dididik oleh beliau. Wa bi jamili ma'ilatihim yarji'ul muqassiruna. Ya, al-muqassirun, ya, orang-orang yang lalai, orang-orang yang ceroboh, orang-orang yang ya tidak perfect, ya, al-muqassirun, ya. Jami'ul khalqi ila ilmihi muhtajun was-sahihu 'ala man khalafa biqawlihim mihjajun. Ya, mihjajun. Jadi was-sahihu 'ala man khalafa, as-sahih maksudnya orang yang taat, ya. Sahih di sini ditaklik sama bawahnya, ya, sama muhaqqiq, al-mustaqim 'ala jaddah, ya. 'Ala jaddati ilman mu'amalan, ya. As-sahihu 'ala man khalafa biqawlihim mihjaj. Maksudnya apa? Orang yang taat, ya, 'ala man khalafahum. As-sahihu misalnya orang yang taat, misalnya orang yang ahli ibadah, misalnya Ustaz Fajar. 'Ala man khalafa, kalau debat sama orang yang ini, 'ala man khalafahu, kalau orang Ustaz berdebat sama orang lain misalnya, biqaulihim mihjaj. Itu berdalilnya gak usah sama Quran dan hadis, ya. Berdalilnya sama qaulul ulama aja, itu udah cukup. Makanya gini, ya. Sebenarnya kita sebagai umat itu kalau ditanya, ini ada perbedaan tradisi nih saat ini. Kalau tradisi, makanya nih kita harus gaul sama berbanyak orang, ya, dari berbanyak golongan, banyak kalangan, terus juga bahkan kita bergaul dari beberapa mazhab, ya, di Madinah kita bergaul dari beberapa bangsa. Nah itu
orang tuh terbagi jadi dua ya kadang-kadang. Kalau di Indonesia itu sebagian afiliasi, sebagian kelompok ya itu di tradisi keilmuan mereka, tradisi keilmuan mereka itu kalau ada permasalahan bukan nanya dalil Quran dan hadisnya mana, ya nanyanya apa, ibarah kitabnya mana, ya. Ibarah kitabnya mana, ya, seperti itu. Nah ada sebagian kelompok itu nanyanya dalilnya Quran hadisnya mana. Nah kalau kita renungi lebih baik lagi, renungi lebih dalam lagi, apalagi dengan melihat mempertimbangkan kondisi umat, kayaknya lebih relevan mana ibarah kitabnya, ibarah kitabnya, karena pertama itu lebih ilmiah Junti. Karena itu lebih ilmiah, ya lebih ilmiah karena apa? Yang menjelaskan itu adalah ulama yang mu'tabar mudawwan, ya musajjal, seperti itu, lebih ilmiah dibandingkan dengan Quran dan hadis. Ya Quran ada terjemahannya lah, ya orang seakan-akan bisa ngambil dari Quran, bisa dari comot seperti itu. Mungkin ada sebagian orang baca Quran terjemah langsung ngambil kesimpulan. Kemudian juga hadis sudah ada di internet banyak seperti itu. Nah banyak itibaratnya kenapa kok redaksi mana kitabnya itu lebih cocok bagi orang awam daripada mana dalilnya, seperti itu. Ya seperti itu. Dan juga kan ya kalau kita ini contohnya ada orang awam nanya ke anak misalnya, ya misalnya anak nyebutin sesuatu, akhirnya tanya dalilnya, ya akhirnya anak sebutin dalilnya bahasa Arab, akhirnya kata dia terjemahannya ya kalau gitu mah nggak usah nyebutin dalilnya kalau nggak bisa terjemahan. Ya itu udah mau ngedebat, itu ibaratnya udah mau ngedebat, akhirnya ya udah sebutin dalilnya. Lah ulama mah kalau nggak nyebutin dalil bukan berarti nggak ada dalilnya, ya bisa jadi ada dalilnya, cuman kalau disebutin semua waktunya ada masa begini-gini sih, coba sebutin dalilnya, anak diam, terjemahannya Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya ya seperti itu. Sebenarnya nyari apa dalil kitabnya, ya seperti itu lebih ilmiah itu lebih ilmiah. Makanya kan kalau kita nulis tesis, kita nulis disertasi ya Ustaz Jundi, kalau kita nyebutin sesuatu kesimpulan ya statement itu kan ditanya, ini ente dapatnya dari mana, dari kitab mana, ya gitu. Doktor, profesor Madinah juga itunya itu ya. Nah baru setelah tahu kitabnya dan diterima, dipahami, nah baru dalilnya. Nah jadi kesimpulannya kalau bagi umat itu lebih cocok ya kitabnya apa atau siapa yang bilang, Ustaz. Iya, nah dia lah yang tanggung jawab. Udah kamu ini yang nggak paham bahasa Arab, nggak ada ininya nggak ada tanggung jawabnya untuk memahami detail persis identik dari Quran dan hadis ya. Yang nanggung jawabin kamu itu adalah ustaz kita ya, orang awam kitanya orang awam ya, tanggung jawabnya ke ulama aja udah cukup ya, seperti itu. Nah lanjut Ustaz. At-ta'atu lahum min jami'il khalqi wajibatun. Nah ini juga dalil Ustaz bahwasanya, nah ini perbedaannya, ini saya sampaikan ya. Apa perbedaannya umaro sama ulama? Ya umaro sama ulama bedanya apa? Kalau umaro itu kita punya loyalitas, ya. Umaro itu kita wajib memberikan loyalitas ke umaro, pemimpin. Apa bedanya pemimpin sama ulama? Ya kalau ada pertanyaan, ya umaro layak, wajib kita memberikan loyalitas kepada mereka, taat, as-sama' dan seterusnya. Nah ulama juga sama, wajib kita taati. Nah cuman ada yang dimiliki ulama nggak dimiliki oleh umaro, yaitu apa? Ta'zim wal mahabbah. Ta'zim wal mahabbah. Nah inilah yang wajib kita berikan kepada orang tua, kepada ulama. Jadi ada 3 orang yang wajib kita taati, loyalitas. Ulama, baik itu guru kita ataupun tidak, umaro sama orang tua. Kalau ini wajib kita taati. Ya cuman ada yang nggak dimiliki oleh umaro, yaitu ta'zim wal mahabbah. Yang ini dimiliki oleh orang tua dan ulama. Jadi ulama ini sama orang tua bagi kita derajatnya di atas umaro. Nah adapun orang tua di atas ulama. Ya ini pembahasannya nanti birrul walidain ya.
Ya, lanjut Ustaz. wal ma'siyatu lahum muharramatun Iya. man ata'ahum rasyada wa man asahum anada ma warada 'ala imamil muslimina min amri tabaha 'alaihi hatta waqa'a fihi hatta waqafa fihi wa biqaulil ulama'i ya'malu. Ya, fa biqaulil ulama. Ini maknya masyartiyah ya, masyartiyah. Ma warada 'ala imamil muslimin min amrin ishtabaha 'alaihi hatta waqafa fihi. Nah, segala sesuatu ya yang terjadi, ya perkara-perkara yang dialami atau yang dihadapi oleh waliul amr, oleh pemimpin, min amrin ishtabaha, ya ada masalah yang abu-abu yang sulit untuk dipecahkan, yang untuk dihadapi harus diteliti dulu. Hatta waqafa fihi, waqafa tawaqqaf, fa biqaulil ulama'i ya'mal. Nah, ini seharusnya seperti ini, fa biqaulil ulama'i ya'mal. Jadi para pemimpin ini harus berpegang teguh kepada pendapat, kepada nasihat ulama. Nah, cuman ya seperti ini dari zaman Umar bin Abdul Aziz lah. Dari zaman Umar bin Abdul Aziz kan, kata Umar bin Abdul Aziz sebagaimana dalam sejarah kan, pertama kali datang Madinah apa yang beliau lakukan? Langsung bikin majelis syuro ya. Majelis syuro ya. Raisnya Abu Bakar bin Hazm ketika itu. Abu Bakar bin Hazm. Makanya nih Abu Bakar bin Hazm ini gurunya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu masih kecilnya belajar kutabnya, belajar talaqi Qurannya itu ke Abu Bakar bin Hazm, cucunya Amr bin Hazm, sahabat. Ada Amr bin Hazmnya. Nah, ini ada cucunya Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Nah, ini Abu Bakar ini gurunya Umar bin Abdul Aziz dan gurunya Imam Zuhri. Cuman bedanya Zuhri sigor Tobaqoh. Ya, kalau Umar bin Abdul Aziz guru senior, murid senior. Makanya Umar bin Abdul Aziz sama Zuhri itu satu guru sih. Ya, satu guru. Kalau Zuhri itu sigoro tabi'in, kalau Umar bin Abdul Aziz awsatut tabi'in. Ya, awsatut tabi'in. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz masih kecilnya belajar di Madinah ya sebagai murid. Nah, umur 30 tahun sekian apa 28 sekian gitu, balik ke Madinah sebagai gubernur. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah menunjuk guru ngajinya untuk jadi dewan ya, ketua majelis syuranya beliau. Ya, dan setiap kebijakan Umar bin Abdul Aziz ya itu dimusyawarahkan oleh Abu Bakar bin Hazm dan ulama-ulama sekitarnya. Ya, walaupun ya Umar bin Abdul Aziz yang sendiri adalah ulama. Ya, makanya kata Imam, lupa saya ya, yang penting ulama Madinah, beliau bilang apa? Umar bin Abdul Aziz itu Ustadzul Asatidah ya. Makanya kalau ada istilah ustadz itu ternyata dari abad 1 ya. Dari abad 1 udah ada istilah ustadz ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz sampai dibilang Ustadzul Asatidah, ustadznya para ustadz. Bahkan sebagian ulama bilang Sultanul Ulama ya. Ya, kalau Sultanul Ulama udah jelas ya. Ya, karena beliau sultan ya. Sultanul Ulama wa alimus salatin. Ya, di kalangan para ulama dialah sultan, dan di kalangan para sultan beliaulah ulama. Itulah Umar bin Abdul Aziz ya. Lanjut. Hatta waqafa fihi fa biqaulil ulama'i ya'malu wa 'an ra'yihim yasdur wa ma warada. Yasdur yani yahkum. Yasdur yani yahkum. Ya, lanjut. Wa ma warada 'ala umara'il muslimina min hukmin la ilma lahum bihi fa biqaulihim ya'maluna wa 'an ra'yihim yasduruna. Ya. Wa ma syara 'ala qadril muslimina min hukmin fa biqaulil ulama'i yahkumuna wa 'alaihi yu'awwiluna. Ya, ini juga qadhi apa namanya? Pengadilan juga kalau bisa ya ulama ahli ya seperti itu. Wa alaihi yu'awwilun apa? Yu'awwilun. Ustaz Samyadi ini enggak pernah dijadiin konsultan atau ini pengadilan agama, Ustaz? Enggak. Belum. Nah, seperti itu. Nah, ini seharusnya ya dijadiin konsultan gitu. Model-model Ustaz Samyadi, Ustaz Jundi ini dijadikan konsultan, bahkan kalau bisa dijadiin hakim, Ustaz. Siap Ustaz jadi hakim, Ustaz Samyadi. Bukan mau sendiri dunia, San. Tapi ya seperti itu. Ustaz Jundi pernah ditawarin, Ustaz? Antum kan Kalau beliau sering, San. Kalau beliau sering, San. Enggak, maksudnya antum kan syariah. Pernah ditawarin jadi pengadilan agama, jadi hakim. Pernah tapi dalam mimpi kayaknya. Enggak apa? Dalam mimpi kayaknya. Enggak apa? Dalam mimpi. Oh, dalam mimpi. Tawaduan, San. Dalam itu. Iya.
Ya seperti itu. Ya tapi harus kuat-kuat hati ya. Ya ini anak punya teman namanya Ustaz Iskandar Al-Luhal. Ya Ustaz Iskandar Al-Luhal, beliau ya S1 S2-nya syariah, S2-nya qadhi. Itu ditawarin terus jadi apa? Jadi mahkamah ya. Jadi hakim di Indonesia. Ya di Malang, beliau nolak terus. Ya, bapaknya juga sama ya, ditawarin nolak terus. Kakeknya juga sama. Ya seperti itu. Jadi apa namanya? Turun temurun tuh nolak jadi. Riwayat nolaknya bersanad ya. Mutasil ya. Fahum sirajul Fahum sirajul ibadi. ya siraj ini lentera ya. Manar lentera ya. Menara ya. Wa manarul biladi. Waqiyah. Wa qiwamul ummah. Ahsan ya. Bacanya qiwam ya. Wa qiwamul ummah ya. Lanjut. Kiwam itu ya pegangan umat ya. Wa yanabiul hikmah ya. Lanjut ghaidu syaitani ya. Ghaidu syaitan ya. Ya setan ya paling marah ya sama ulama yang rabbani ya. Sama ulama yang rabbani. Makanya kan dulu di pesantren itu ada yang kesurupan ya. Ada yang kesurupan di bawah di Bogor dekat sungai. Wah itu sungainya angker banget. Di villa. Dekat villa enggak? Hah? Dekat villa enggak? Dekat villa enggak? Dekat villa enggak? Villa. Dekat villa. Emang kenapa kalau dekat villa itu? Untuk bahasan selanjutnya. Enggak benar dekat villa. Kalau ada yang pernah ke Rahman Bogor ya dekat villa dekat sungai itu. Kalau itu nantilah dibahasnya. Ya. Bihin kahiyah qulub. Nanti apa? Ghaidu syaitan ya. Itu ada santri kesurupan. Kebetulan Kiai Syukronnya ini ada gitu. Kiai Syukronnya ada di villa itu. Nah, kemudian datang ke Kiai Syukron, langsung Kiai Syukron bilang, "Itu sendal saya." Nah, bawa ke dekat sama orang kesurupannya. Lagi kan? Hah? Enggak, ditaruh aja di depannya. Ya, ditaruh aja di depannya, Sat. Langsung kenal itu apa? Ininya sendalnya Kiai Syukron, Sat. Langsung keluar ininya jinnya. Berarti udah kayak Sat ya? Jadi gini, Sat. Apa namanya ini dunia jin kata Habib Muhammad ya di Madinah tuh. Kata Habib Muhammad di Madinah. Nah, itu kisah pertama. Kisah kedua, anak punya teman itu dia murid Habib Zain bin Smith ya. Madinah. Nah, kemudian beliau ini ke Indonesia. Pas di Indonesia beliaunya ahli ruqyah, Zat. Bapaknya ahli ruqyah. Terkenal ya, teman anak ahli ruqyah. Nah, kemudian di kampungnya ada orang kesurupan, dia ruqyah sama seluruh ya Banten, Zat. Kesurupannya di Banten ya, wajar lah di Banten ya. Mental fisiknya kuat banget. Itu satu desa banyak yang roki ya, tapi nggak bisa ngeroki. Akhirnya telepon Habib Muhammad tuh muridnya Habib Zain ya. Suryaman. Akhirnya ditelepon, Syekh, ini saya ada pasien ruqyah nggak sembuh ya di ruqyah. Akhirnya kata Habib Muhammad apa? Bilang aja ya, kalau nggak keluar ya nanti dibacain sama Habib Muhammad bin Fulan Asyatiri gitu. Akhirnya beneran ini ceritanya langsung dari dia, langsung dibacain, ini saya muridnya Habib Muhammad gini. Akhirnya langsung keluar, langsung sembuh. Langsung pas ditanya ke Habib Muhammadnya, Habib kenapa ini kenapa bisa seperti itu? Kata beliau gini, ya namanya jin itu kan dikasih kudrat sama Allah yang luar biasa ya. Kata beliau itu mereka itu jin itu dalam waktu yang singkat itu bisa keliling dunia, bisa mengetahui orang-orang soleh ya. Bisa mengetahui orang yang alim ulama rabbani itu tatkala dia ulama-ulama yang soleh luar dalam keramaian dan dalam kesepian, ulama-ulama yang kalau dilihat sama jin, ini ente
tahajudnya masya Allah ya, ente baca Qurannya di rumah sendirian masya Allah soleh seperti itu, luar dalam ya. Wah, ini ulama yang kalau lagi megang mic kalau depan jamaah ini soleh, tapi giliran di rumah nggak soleh nih. Orang jin tahu orang-orang yang seperti itu. Nah makanya tatkala misalnya tadi sendalnya kayak syukuran, ya udah tahu ini sendalnya kayak syukuran gitu. Ya ini Habib Muhammad bin Fulan itu udah tahu seperti itu. Ini tatkala ngelihat, wah ini laptopnya Sajundi gitu, wah ini udah tahu nih, jin ini udah tahu laptopnya Sajundi, kabur langsung jinnya. Nah seperti itu. Yoga. Ya lanjut. Anak ada usulan kan? Iya. Untuk kajian itu kayak gini mungkin kayaknya sampai jam 9 aja Sat, menurut anak Sat. Oh gitu. Sekarang jam berapa? Menurut anak ya Sat. Oh, jam Kan 9 aja. Sebelumnya untuk kajian kan belum ada pembicaraan secara gitu. lengkap dengan setiap uploadnya Sat. Gitu. Maksudnya kesepakatan sampai jam berapa, terus gitu. Boleh. hari apanya gitu. Boleh. Ini sampai dalil Quran aja ya. Sampai Boleh. dalil Quran kita cukupkan. Betul. bihim tahya qulubu ahli al-haqqi wa tamutu qulubu ahli al-zaydi masalhum fil ardi kamasalin nujumi fis samai yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Iya, ajat yuhtada biha fi dhulumatil barri. Wa idza tamasat an-nujumu tahayyaru wa idza asfara anha dhulamu absaru. Iya, usfira hatta idza tamasatin nujum, tomasat apa? Gelap ya. Ya, nujum tahayyaru ya, orang akan bingung ya. Wa idza usfira anha dhulamu usfira boleh, asfara boleh, bisa muta'addi, bisa lazim. Tidak asfara anha dhulamu absaru ya. Wa in qala Cukup kayaknya. Cukup berarti sejam ya, sudah sejam. Kalau ada yang bertanya, Jadi di awal mukadimah itu kan di Tarjamatul Mu'allif ada Muhammad, salah satu gurunya itu adalah Muhammad Abu Bakar Al-Baghdadi. Nah, Baghdadi itu daerah mana Ustaz? Wah, Allah alam. Coba cek Ustaz ya. Ada lagi pertanyaan yang lain sambil ngecek Al-Baghdadi? Ini Ustaz, kalau misalkan ada Iya. apakah kan memang kalau bahasa itu ada hijaz ya, kufi ya, mampu gimana kan? Basri. Basri mampu Ijazah apa? bahasa Arab. Oh, bahasa Arab nahu. Kufi Basri. Karena bukan dia kalau jumhur makanya yang masyhur kan pakai mana sih? Basrah. Bahasa kan saja. Iya. Tapi emang kalau misalnya orang pakai bahasa Arab Suryani emang dia memang ada Surya, mungkin negara ataupun tempat dalam bahasanya Suryani nggak kan ada Sufyan As-Sauri gitu kan. Nah, barangkali Suryani ini kita katain sehingga dia ada sendiri bahasanya gitu. Bahasa Arab Suryani gitu. Ada nggak? Laki-laki itu Suryaman. Bahasa Arab Suryani Kan ada bahasa Arab Basra, Kufah gitu ya. Ada lagi nanti kalau dulu kan apa namanya? Arab Baduy kan. Akalun al-Barogi gitu ya. Terus barangkali ada bahasa Arab Suryani gitu. Suryani sin ro ya alif nun ya Suryani gitu. Iya, itu mungkin maksudnya saja ini bukan bahasa Arab, itu bahasa Syriani Ustaz. Bahasa Arab Syriani, bahasa Syriani itu bahasa ya masih bahasa pecahan Sam ya, Sam bin Nuh, tapi itu qadim. Bahkan sebagian ulama bilang yang penting ini sebelum kan Nabi Adam, Idris, ya Nuh. Nah, sebagian ulama bilang Adam, Idris, Nuh dan ulama dan orang-orang yang tinggal di zaman beliau bertiga ini nggak diketahui bahasanya apa, bahasanya apa. Nah, karena kan Nuh, Hud. Nah, Hud ini baru ada namanya Arab ya. Hud ini, Hud Arab. Nah, Qahtan, Qabilah Qahtan, Qabilah Himyar, Qabilah Kahlan itu dari Hud, dari Nabi Hud. Nah, tiga ini, nah orang nggak tahu ini bahasanya apa. Nah, tapi sebagian ulama bilang bahasanya Syriani. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh itu banyak ulama bilang bahasanya Syriani. Yang penting minal lughatil qadimah. Minal lughatil qadimah. Dia bukan farah dari Arabiyah. Berarti secara uslub apakah sama dengan hari ini bahasa Arab kita atau
Sebenarnya dia baca Inna rahmatan Jawa Tengah gitu, atau maksudnya apakah bahasa ada sama kan sekarang sedang viral saja. Iya, viral. Nah, Apa yang lagi viral? Sedang naik tahan. Sedang naik dahan Ustaz. Mama Bukro. Ada namanya ulama dari Banten Ustaz. Ah. Nah saya mengkritik itu teman saya, emangnya ada ya Arab Suryani gitu. Kata-kata teman saya teh ada katanya gitu, mungkin aku kurang tahu Ustaz. Oh ya oke gitu kan. Entah saya yang bodoh dan mungkin domo saya Ustaz. Saya juga nggak tahu Ustaz. Makanya saya tanya, Ustaz kan ternyata ada Ustaz Syriani Ustaz ya. Iya, tapi itu bukan bahasa Arab. Bukan berarti Bukan bahasa Arab. atau mungkin berarti lugoh yang apakah masyhur lugoh Syriani itu Ustaz? Lugoh Syriani. Iya, jadi ada lugatus samiyah namanya. Ada sya'bus sami. Jadi kan anaknya Nabi Nuh itu kan ada 4, nah kanannya meninggal. Nah, yang samnya Sam, Ham sama Yafis. Nah, syu'ub al-mutafari'ah min Sam, ya syu'ub al-mutafari'ah min Sam itu ada 3 bahasa yang terkenal. Ya Arabiyah, Ibriyah atau Ibroniyah sama Syrianiyah. Ya kalau Ibriyah ya berarti Banu Israel dan kawan-kawan. Nah kalau Syriani ini lebih qadim, ya lebih qadim sebelum Ibriyah dan sebelum Arabiyah seperti itu. Nah apakah masih ada? Ya seperti itu. Nah katanya Taurat itu asalnya yaitu 2 bahasa, ya ada yang sebagian Ibriyah, ada yang sebagian Syrianiyah. Ya tapi Allahu a'lam bishawab. Yang penting kalau sekarang masih ada apa enggak, Ana nggak tahu. Ya. Kalau yang yang natik dengan bahasa Syriani Allah a'lam nggak tahu Ana. Ya mungkin kemungkinan besar nggak ada ya. Kalau udah Ustaz ya. Nah kalau Bagondi ini bifatil ghain ya, bifatil ghain. Bagondi. Nah ini Korea ya, Korea di Wasit. Wasit itu di di Irak sekarang ya. Wasit sekarang di Irak ya. Berarti itu sama ya, Bagondi, tapi itu ibarat desa, kecamatannya Wasit mungkin ya. Wasit kota ya, kotanya ya. Ya, seperti itu. Ada lagi? Tapi ini bukan pertanyaan ini saja. Bercanda bercanda bertanya. Soalnya aku bilang Anda mungkin nanti nggak tahu katanya gitu. Emang ada itu? Nggak ada, itu orangnya ada. Ini mau pala-pala. Gimana? Oh gitu ya. Nanti ada videonya yang viral Ustaz nanti. Oh gitu, boleh. Ya, ada lagi? Bapak Ustaz Sami Haji atau ya Al-Bagondi? Ya. Ya, kalau tidak ada mungkin cukup sekian. Insyaallah ini pertemuan pertama masih pemanasan ya. Cukuplah jam 9, nggak kerasa nih saya juga udah jam 9. Ya, kita doa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nah, terakhir faedah aja satu faedah. Kalau cari nisbat kayak gitu tuh, Bagondi nisbatnya kemana? Ini kemana? Nih bagi yang suka beli buku hunting, nah beli Lubab punya Imam Suyuti ya. Lubab itu ringkasan dari Al-Lubab punya Imam Ibnul Athir. Ibnul Athir ini adalah ringkasan dari kitab Al-Ansab punya Sam'ani. Jadi Imam Sam'ani, kitab Al-Ansab punya Sam'ani ini adalah kitab yang paling fenomenal dalam kitab Ansab, diringkas dan direvisi dengan baik oleh Ibnul Athir. Nama kitabnya Al-Lubab fi Tahdhibil Ansab. Nah, kemudian ini lagi diringkas ya, lebih sifatnya ringkas sih. Ada tambahan beberapa oleh Imam Suyuti namanya Lubab. Kalau bisa dibeli ya, itu Lubabnya itu mu'jam. Ibaratnya Mu'jamul Ansab. Di sini susah belinya, Ustaz. Iya, apalagi kitab-kitab Iya. dakik seperti itu. Nah, boleh dicetak aja, cetak. Ya, Lubab. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking musuhnya ngajar sampai kan sempat ngopi. Saking musuhnya sampai Aku lagi Ustaz. Dia tuh aju yang ada zaman Ustaz. Ada juri.